Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Torik bin Ziyad, Bapak Haji Nur Qasim LC. Yang kami hormati Manajer LPIT Torik bin Ziyad, Ibu Sri Khobzah SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Torik bin Ziyad. Dan yang kami cintai para orang tua murid SMP Torik bin Ziyad. Kiranya tiada kata yang patut untuk saya kemukakan dalam mengawali pertemuan ini, kecuali ungkapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya juga kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam rangka taklim orang tua murid virtual part 1. Salawat dan salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran dan kejahilian menuju cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam. Sebelum saya membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Firasa Nafisa Zahra, saya lulusan SMP Torik bin Ziyad angkatan 9 tahun 2012. Setelah lulus dari SMP Torik bin Ziyad, saya melanjutkan SMA di SMA IT Al-Kafi di Bogor dan lulus tahun 2015. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, mengambil Fakultas Pendidikan Psikologi, jurusan Psikologi, dan alhamdulillah lulus pada bulan Agustus kemarin. Saudara hadirin dan hadirat kalian yang berbahagia, sebagai pembawa acara, saya akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian tilawah oleh Bapak Haji Atoilah, dan yang ketiga sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Torik bin Ziyad, Bapak Haji Nur Qasim. Selanjutnya sambutan oleh Manajer Pendidikan LPIT Torik bin Ziyad, Ibu Sri Khobzah SPD. Kemudian materi yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Hilman Fauzi, dan setelahnya doa yang akan dibacakan juga oleh Ustadz Hilman Fauzi, dan terakhir penutupan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja acara ini saya buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Haji Atoilah kepada Bapak Atoilah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u 'amala 'amilin minkum أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Athoillah atas tilawahnya. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga untuk para orang tua murid dari TKIT, SDIT, dan SMA IT Thoriq bin Ziyad atas waktunya yang telah diluangkan untuk mengikuti acara taklim orang tua virtual part 1. Baik, acara berikutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Thoriq bin Ziyad, Bapak Haji Nur Qasim LC. Kepada Bapak Haji Nur Qasim LC, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kepada yang sama-sama kita hormati, Ibunda Sri Hafsah, SPD, selaku manajer pendidikan LPIT Thariq bin Ziyad, hafidhahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan perlindungan sehingga terus senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa senantiasa memberikan arahan bimbingan untuk kita semuanya di dunia pendidikan yang sama-sama kita geluti. Dan juga yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan SMP IT Thariq bin Ziyad Fuldai, Pak Agus, Bu Ulan, hafidhahumullah, dan juga yang sama-sama kita hormati segenap Bapak Ibu guru SMP Thariq bin Ziyad, dan juga ayah bunda, orang tua siswa-siswi SMP Thariq bin Ziyad secara khusus, dan juga ayah bunda yang hadir di kesempatan pagi yang mulia ini untuk bersama-sama hadir secara online di agenda silaturahim atau agenda ta'lim bersama di SMP Thariq bin Ziyad. Dan juga yang tak terlupa pembawa acara kita di kesempatan kali ini yaitu Ananda Firasa, salah satu alumni Thariq bin Ziyad ya. Dan mungkin saya sudah lupa wajahnya seperti apa karena 2000 angkatan ke-9 ya, sudah kalau sekarang 17 berarti sudah 8 tahun nih. Mungkin sudah banyak berubah gitu. Dari sisi penampilannya, tapi insya Allah perubahannya ke arah baik dan Bapak mengucapkan selamat atas kelulusannya di jurusan Fakultas Psikologi. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat keberkahannya, taufik hidayahnya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semua. Pertama, mari bersama kita memanjatkan pujian pengagungan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian syukur kita kepada Allah atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, dengan semua kenikmatan itu di kesempatan pagi yang mulia ini, walaupun secara fisik kita berjarak yang biasanya mungkin kegiatan kita lakukan di satu tempat, mungkin di kesempatan-kesempatan ini insya Allah tidak mengurangi semua kebaikan niat baik kita. Allah Subhanahu wa taala pertemukan dalam majelis silaturahim yang perdana kita laksanakan di awal tahun ajaran 2020-2021, yaitu silaturahim, sama-sama saling menguatkan, menambah ilmu kita, dan semoga ini bisa menjadi satu sarana, satu wasilah untuk menguatkan ruhiyah kita, menguatkan kedekatan kita satu dengan yang lain, dan yang lebih dari itu adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan untuk kita semuanya. Kita mengimaninya, mencintainya, semoga kecintaan kita kelak menjadi sebab kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, yang berikutnya saya selaku kepala sekolah mengucapkan jazakumullah khairan kasiran, terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua dukungan, semua kerjasama yang ayah bunda telah berikan, termasuk di kesempatan pagi hari ini di majelis ilmu yang perdana dilaksanakan di SMP. Semoga hadirnya kita ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita berharap ini bisa menjadi bagian dari kebaikan yang membawa keberkahan dunia pendidikan secara khusus di LPIT Thariq bin Ziyad, insyaallah. Dan semoga
silaturahim ini terus nanti akan kita bisa laksanakan untuk kita sama-sama saling menguatkan di tengah kondisi yang sama-sama kita rasakan saat ini. Semoga peluang ini bisa menjadi, kondisi yang ada ini bisa menjadi peluang untuk kita bersama lebih beramal dengan sebaik-baiknya. Karena memang sedemikian bagi orang-orang yang beriman, apapun kondisi dan keadaan, semoga menjadi peluang untuk bisa beramal yang lebih baik. Dan juga di kesempatan ini, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah, saya selaku kepala sekolah ingin mengucapkan juga terima kasih sebanyak-banyaknya atas support kerjasamanya yang mungkin tanpa ketulusan dari ayah bunda dan kesungguhan proses pembelajaran bisa jadi 1 tahun ini secara jarak jauh belajar dari rumah tanpa support dukungan dari ayah bunda mungkin tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Dan alhamdulillah dengan dukungan semuanya dan tentu doa yang saya yakin setiap saat ayah bunda panjatkan untuk kebaikan Ananda, untuk kebaikan sekolah, inilah yang menjadi penguat, yang menjadi penyemangat sehingga kami di sekolah bisa memberikan layanan sebaik mungkin. Dan tentu itu semuanya tidak menutup kekurangan-kekurangan yang ada. Maka kami senantiasa terbuka untuk menerima masukan-masukan dan kami juga memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila mana di dalam pelayanan 1 semester ini masih ada kekurangan-kekurangan, insya Allah nanti kami akan siap terus untuk memperbaikinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agenda seperti ini insya Allah tidak hanya di SMP, tapi di semua unit insya Allah melaksanakan sebagian kita untuk saling menguatkan, sebagian untuk kita saling mendukung. Dan salah satu upaya kita di tengah kondisi yang kita rasakan sekarang dengan semua ujian yang Allah berikan, tentu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi prioritas yang utama. Sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah semua ujian, di tengah semua cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu itu menjadi sandaran yang utama. Dan majelis ini salah satu di antara upaya yang sekolah bisa lakukan. Semoga ini terus bisa menjadi cas, bisa menjadi penguat ruhiyah kita, penguat diri kita dengan semua ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka ada satu pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Satu pelajaran yang saya peroleh dari guru saya gitu, bahwa pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah pilihan yang terbaik dibanding pilihan-pilihan pilihan kita untuk diri kita. Pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik dibanding pilihan-pilihan kita untuk diri kita. Beragam ujian, beragam cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, insya Allah bagi orang-orang beriman adalah memberikan makna. Itulah diantara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan hamba-hambanya. Dan semoga kita semuanya yang hadir, seluruh orang tua, ayah bunda di SMP Thorough bin Ziyad pun demikian. Sama-sama semoga ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan hambanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Dengan beragam ujian, kondisi pandemi yang ada saat ini, kemudian dan insya Allah ini bukan menjadi satu beban, tapi menjadi peluang kita, semoga menjadi peluang kita bersama untuk terus beramal yang terbaik, untuk menyongsong kehidupan tentunya yang lebih baik. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengulang lagi apa tadi yang salah satu pelajaran bisa kita ambil dari perjalanan kisah Nabiullah Yusuf, yaitu pilihan-pilihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itulah yang terbaik dibanding pilihan-pilihan kita untuk diri kita. Dan ujian apapun bentuknya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, itulah cara di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan hamba-hambanya yang beriman.
Dan semoga kita semuanya demikian, dan semoga ini bisa menjadi majelis ilmu untuk kita semuanya, bisa menjadi majelis iman untuk kita semuanya, dan tentu bisa menjadi bagian dari amal-amal unggulan untuk kita semuanya, sehingga bisa menjadi jalan yang nanti akan memudahkan langkah kita kelak mendapatkan kemuliaan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh, melangkahkan kakinya untuk mendapatkan satu ilmu, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala kelak akan mudahkan jalannya menuju surganya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya di kesempatan taklim di pagi hari ini. Semoga semuanya Allah mencatat menjadi kebaikan untuk kita semuanya dan menjadi jalinan silaturahim untuk kita sama-sama bekerja sama mendukung semua kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan di sekolah yang sama-sama kita cintai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Nur Qasim LP atas sambutannya. Kemudian kita masuk sambutan kedua oleh Manajer Pendidikan LPIT Thoriq bin Ziyad, Ibu Sri Hafsah SPD, pada Ibu Sri Hafsah SPD waktu kami persilakan. Jazakallah atas waktunya untuk pembawa acara pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah bi barakatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman adada ma ahata bi'ilmi wa khatta bi qalamuk wa ahsau kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tentunya yang utama dan pertama bersyukur kami sambut hasanah diberikan ruang untuk senantiasa belajar, terus mencoba berittiba Rasul. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang utama juga kami ucapkan selamat datang akan memberikan ilmunya, yaitu Al-Ustadz Haji Hilman Fauzi, SEI, MSI, dan ME Syariah tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang akan diberikan kepada kita menjadi sebuah karunia amal yang teramalkan oleh terutama keluarga besar Thoriq bin Ziyad. Yang sama-sama kami hormati yaitu Kepala Sekolah LPIT Thoriq bin Ziyad, Bapak Haji Nur Qasim LC, beserta tim pimpinan, ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, kemudian wakil Quran dan pembinaan, dan juga para jajaran guru, wali kelas, guru bidang studi, dan seluruh karyawan SMPIT Thoriq bin Ziyad, dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, barangkali bergabung ya dari tim pimpinan TKIT, SMPIT, SMAIT, dan juga boarding barangkali. Kami ucapkan jazakumullah khair telah berjalannya dan terlaksananya kegiatan ini. Dan juga yang kami banggakan yaitu orang tua SMPIT Thoriq bin Ziyad. Tentunya kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza dan dukungan PJJ, berjalannya PJJ BDR, yang hal ini merupakan satu
perjuangan yang teramat sangat. Insya Allah ini merupakan bagian dari jariyah. Insya Allah ini bagian dari amal yang tidak akan terhapuskan, yang kelak kemudian hari akan tergantikan dengan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah kepada seluruh orang tua peserta didik yang alhamdulillah kami di SMPT Thoriq tim SMPT dan juga orang tua yang telah mensupport berjalannya PTS dengan cara virtual tentunya. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini menarik ya tema yang disampaikan sebagaimana yang ada pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kelelahan, kesakitan, kegelisahan, kesedihan, gangguan, dan juga kegundahan hati, bahkan duri yang menusuk di tubuhnya, melainkan dengannya Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaq alaih. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pula kami menyampaikan salam dari Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Haji Sa'duddin MM, dan juga Bapak Direktur Utama LPIT Thoriq bin Ziyad, Bapak Haji Andang Hendar SEMM. Pada kesempatan kali ini mohon izin tidak bisa hadir bersama pada ruang yang sedemikian. Kalau saya melihat ini di samping pengasuhan ada ilmu ya, ilmu yang tentunya menjadi bagian basic ya ke depannya untuk bisa kami laksanakan sebagai Thoriq bin Ziyad maupun untuk orang tua dan untuk masyarakat umumnya. Jadi intinya mengucapkan salam bahwa hari ini tidak bisa bergabung, tidak bisa hadir, mohon kiranya dimaafkan. Dan juga sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Nur Qasim LC tentang kalau ada keterbatasan atau hambatan-hambatan dari layanan kami, tentunya kami mohon masukan dan support dari Bapak dan Ibu orang tua peserta didik yang sesungguhnya dengan komitmennya, dengan kesungguhannya, insya Allah menjadi satu kekuatan utama bagi kami semuanya. Rasanya di sambutan saya tidak akan terlalu panjang lebar. Mohon izin kiranya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya melancarkan kegiatan ini dan harapannya bisa diamalkan pada peluang-peluang terbaik di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Maaf lahir batin, alafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Khadidah SPD atas sambutannya. Menunggu Ustadz Hilman Fauzi bergabung, saya akan membacakan riwayat hidup dari Ustadz Hilman Fauzi SEI, MSc dan MEIC. Ustadz Hilman menempuh pendidikan sekolah dasar di Pondok Pesantren Nurul Islam Garut, kemudian dilanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama sampai dengan sekolah menengah atas di Pondok Pesantren Darul Arqam. Kemudian Ustadz pada sekolah menengah atas mengikuti pertukaran pelajar di di Barnstable Senior High School Amerika, kemudian di Atsugi Senior High School Jepang. Kemudian Ustadz melanjutkan pendidikannya pada strata 1 di Tripoli University Libya, mengambil program studi pengkaderan ulama. Kemudian Ustadz Hilman mengambil pendidikan S1 lagi di Sarjana Ekonomi Islam dari Institut Tazkiyah dan melanjutkan S2 di Institut Tazkiyah dengan Master Ekonomi Syariah dan di Universitas Sains Islam Malaysia. Kemudian melanjutkan lagi pendidikan di S3 untuk mendapatkan gelar doktor di Universitas Gunadarma
mengambil fakultas doktor, menjadi kandidat dokter ekonomi dan mengambil ekonomi syariah di Universitas Sains Islam Malaysia. Kemudian aktivitas Ustadz Hilman yaitu yang pertama menjadi dosen agama Islam di Universitas Gunadarma dan ekonomi Islam di Institut Tazkiyah. Kemudian menjadi Dewan Syariah di Masjid Andalusia Sentul, founder Teman Hijrah, founder Hijrah Finansial, kemudian menjadi pengisi acara Serambi Islami, TVRI, Siraman Kolbu MNC TV, Hasanah Transvision. Kemudian menjadi dai muda ISMI ke Amerika dan ke Kanada. Dan yang terakhir mengisi rutin kajian di Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Keuangan, dan lain-lain. Tadi adalah CV riwayat hidup dari Ustadz Hilman Fauzi. Untuk nanti sesi pertanyaan bisa ditulis di chat. Jadi nanti akan saya bacakan ke Ustadz Hilman. Jadi nanti bagi yang memiliki pertanyaan seputar materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hilman bisa dituliskan di live chat. Jelas, jelas. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf ini karena sedang di sekolah alam. Jadi saya sinyalnya agak kurang mendukung. Sekarang bagaimana? Sudah jelas? Sudah, Ustadz. Wajah gimana wajah? Jelas? Iya, sudah jelas, Ustadz. Nah, kelihatan ininya ya, glowingnya ya. Keringetan maksudnya capek. Lari-larian. Kita mulai ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayah, bunda, bapak, ibu, wali dan juga komite sekolah di SMP IT Thorik bin Ziyad. Betul ya? Ya. Ya, di SMP IT Thorik bin Ziyad, dari hati yang paling dalam saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua ayah bunda, bapak ibu dan juga para guru-guru di SMP IT Thorik bin Ziyad senantiasa dalam kesehatan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua disehatkan, dikuatkan dan juga senantiasa diberikan sandaran terbaik di tengah kondisi seperti ini. Maka pesan saya pertama adalah jangan lupakan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita terhindar dari kemadharatan. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Saya kira ayah bunda sudah sangat hafal dengan bacaan doa ini. Mudah-mudahan kita bisa azamkan, bisa kita rutinkan setiap saat, termasuk kita dawamkan agar kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah di kesempatan hari ini kita masih diberikan kelembutan hati dan keringanan langkah untuk sama-sama hadir dalam TOT kalau nggak salah ya, taklim, betul ya, taklim orang tua ya, taklim orang tua yang kita tahu di tengah kondisi seperti ini orang tua itu jadi lebih sibuk waktunya karena anak-anak sedang sekolahnya daring ya. Di SMP IT daring atau enggak kira-kira?
Daring. Daring ya. Daring. Jadi insya Allah ini Allah lagi nyiapin pahala untuk para ayah dan bunda di rumah ya. Allah lagi nyiapin banyak kebaikan untuk para ibu, para bapak yang ada di rumah mendampingi anak-anaknya sekolah. Karena apa yang Bapak Ibu rasakan juga saya rasakan hari ini. Saya bersama istri juga, Masya Allah, repotnya luar biasa. Karena anak saya yang pertama baru masuk SD, dan jadi lebih repot adalah ibunya sekarang. Ibunya setiap hari harus mendampingi di Zoom bagi anak saya. Tapi saya bilang kepada istri saya, percayalah bahwa itu adalah bagian dari pahala yang sedang Allah siapkan dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang materi yang insya Allah menarik. Saya sudah menyiapkan satu materi, mohon izin saya untuk share materi. Host boleh jadikan saya sebagai co-host untuk share materinya. Hostnya boleh dijadikan saya sebagai co-host untuk bisa share materinya. Oke, baik. Makasih ya. Baik. Baik. Sudah terlihat belum materinya? Sudah. Sudah ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon jangan dicoret-coret itu. Ada yang coret-coret. Nah, mohon juga yang lain di-mute suaranya. Baik. Baik. Ayah, Bunda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas materi ini. Walaupun saya diminta bicara tentang kesabaran, tapi saya kira materinya akan lebih luas kalau saya mencoba untuk mengupas dengan tema ini. Judulnya adalah agar kuat saat diuji, ya. Agar kuat saat diuji. Baik. Saya mungkin boleh sedikit perkenalan ya. Karena ada istilah tak kenal maka tak aruf, tak kenal maka tak aruf maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Nama saya Hilman Fauzi. Kalau gelarnya alhamdulillah SEI, MSI, MESY, Sarjana Ekonomi Islam, Master Science, Master Ekonomi Syariah. Izin Allah, saya menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Arqam di Garut selama 6 tahun. Kemudian di kelas 3 SMA saya sempat mendapatkan beasiswa sebagai exchange student ke Amerika Serikat, kemudian juga ke Jepang. Setelah dari situ, kemudian saya melanjutkan kuliah di Tripoli University di Libya, Timur Tengah. Tidak sampai selesai di sana karena ada kasus Muammar Gaddafi ketika itu. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Tazkiyah University, kampus ekonomi Islam pertama di Indonesia. Alhamdulillah juga di sana saya lulus sebagai wisudawan terbaik waktu itu. IPK-nya nggak gede-gede banget sih, cuma 3,99 waktu itu. Kemudian selesai, dapat kesempatan berangkat ke Malaysia, dan kemudian juga sekarang sedang S3 di Malaysia. Barangkali Bapak Ibu mungkin seringkali melihat saya di TVRI setiap pagi di Serambi Islami. Kemudian juga sekarang mendampingi program di Siraman Kolbu MNC TV, dan juga di program Hazanah Trans 7 ya. Senang sekali bisa ketemu dengan SMP IT Thoriq bin Ziyad. Dulu kalau tidak saya pernah berangkat bersama ACT ke sana. Saya kasih motivasi untuk anak-anak SMP IT Thoriq bin Ziyad kalau tidak salah. Saya memberikan motivasi kepada mereka untuk peduli tentang Palestina kalau tidak salah waktu itu. Dan Masya Allah SMP ini bagus banget, rujukan banget di Kota Bekasi kalau tidak salah. Mudah-mudahan guru-gurunya semua diberikan keistiqomahan untuk mendampingi dan juga membersamai anak-anak kita ke depan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda, saya akan mulai dari satu prolog ini ya.
dunia itu ya adalah tempat ujian. Kita semua sadar dan kita semua paham saat ini kita semua sedang hidup di fase kehidupan yang bernama kehidupan dunia ya. Al-hayatu fid dunia. Secara sederhana, kita itu hidup ada di 4 fase ya. Pertama, ada yang disebut dengan al-hayatu fil arham, kehidupan di alam rahim. Kemudian yang kedua, ada al-hayatu fid dunia, kehidupan di alam dunia. 3, ada yang disebut al-hayatu fil kubur, kehidupan di alam kubur. Dan yang keempat, al-hayatu fil akhirah, kehidupan di alam akhirat. Itu di antara fase-fase kehidupan yang kita semua akan bertemu dengan fase-fase itu. Nah, Ustadz tidak akan bahas kehidupan di alam rahim, karena kita sudah selesai menjalaninya. Ustadz juga tidak akan bahas alam kubur dan juga alam akhirat, karena itu sesuatu yang belum kita datangi. Tapi Ustadz coba akan bahas tentang kehidupan di alam dunia. Karena saat ini, ayah bunda semua, bapak ibu semua, sedang hidup di fase yang disebut dengan alam dunia. Ketika bicara kehidupan dunia, banyak di antara kita yang seringkali stres, frustasi, bimbang, bingung ketika menjalani kehidupan dunia. Ada nggak di antara bapak ibu yang saat ini sedang punya persoalan gitu? Kalau dilihat dari wajahnya ini hampir semua sama wajah-wajah penuh persoalan semua sih kelihatannya di sini. Ini kelihatannya wajah-wajah penuh masalah gitu ya, termasuk juga Ustadz Hilman gitu. Nah, kalau kita tanya Hilman, Ustadz Hilman, kenapa kita seringkali gelisah menghadapi kehidupan dunia? Bisa jadi masalahnya adalah karena kita tidak tahu tentang ciri kehidupan dunia. Kita tidak paham tentang kehidupan dunia. Nah, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu ciri-ciri kehidupan dunia agar kita bisa enjoy menjalani kehidupan dunia ini. Agar kita bisa tenang menjalani kehidupan dunia ini. Ada 4. Saya ambil dari pendapat Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin tentang 4 ciri kehidupan dunia. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, dunia ini cirinya adalah sari'ul waqt. Dunia ini waktunya singkat, padat, cepat. Itu dunia. Coba saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Terasa tidak kalau dunia ini waktunya sangat singkat dan padat dan cepat? Allahu Akbar. Rasanya baru kemarin. Ya, rasanya baru kemarin kita bertemu dengan Ramadan. Kemudian kita berpisah dengan Ramadan. Dan sekarang kita sudah jauh meninggalkan Ramadan. Bahkan sudah masuk di tahun baru Hijriyah. Masya Allah. Rasanya baru kemarin kita akhir tahun 2019. Sekarang tinggal menghitung bulan sudah bertemu dengan akhir tahun 2020. Walaupun kata orang di Twitter katanya 2020 itu cuma ada 1 bulan aja, Januari. Karena sisanya kita sibuk dengan pandemi COVID-19. Sehingga kita tidak bisa menikmati itu barangkali gitu ya. Dunia ini cepat, singkat, padat. Usia Bapak Ibu. Kalau boleh tengok, Bapak Ibu kalau bercermin 20 tahun wajah kita yang sekarang sama yang dulu ada yang berubah atau tidak? Kalau tidak ada yang berubah berarti ada yang aneh itu. Pasti berubah. Wajah kita yang dulunya kencang, sekarang kulitnya sudah mulai berkerut. Dulu mata kita tajam melihat, sekarang sudah mulai rabun. Bicara kita dulu lantang, lancar, sekarang sudah mulai ngawur. Masya Allah, waktu itu cepat sekali. Nah, apa ujungnya Ustadz? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ujung dari kehidupan dunia adalah kematian. Kalau dilihat dari wajahnya, ini yang hadir ayah bunda semua camat semua nih kelihatannya. Apa camat teh? Calon mati semua. Kita ini semua sedang berlomba dengan jadwal kematian kita masing-masing. Ya. Dan kita semua yakin, hakul yakin, kita semua pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Hanya kata Nabi, yang namanya kematian itu ada 3 misterinya, yang sampai sekarang belum ada jawabannya. Pertama, auqatul maut, waktu kematian kita. Tidak ada yang pernah tahu kapan kita diwafatkan. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, Ustadz Hilman belakangan. Bisa. Atau dibalik, Ustadz Hilman belakangan, Bapak Ibu duluan. Jadi yang duluan tetap Bapak Ibu semua. Waktu misteri, itu pertama.
Yang kedua, yang misteri juga adalah amkanul maut, tempat kematian kita. Tidak ada yang tahu di mana kita akan diwafatkan. Dan yang ketiga, al-asbabul maut, sebab kematian kita. Jadwal kematian kita tidak ada yang tahu, tempat kematian kita tidak ada yang tahu, sebab kematian kita pun tidak ada yang tahu. Cuman yang jelas, ciri pertama kehidupan dunia adalah sari'ul waqt. Dunia ini singkat, padat, dan cepat. Yang kedua, ciri kehidupan dunia ini adalah wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dunia ini cirinya panggung sandiwara. Gimana Ustaz panggung sandiwara? Dunia ini hanyalah perputaran dari setiap kejadian. Kalau hari ini Bapak Ibu ada yang sedang berbahagia, jangan terlalu berbahagia. Karena barangkali besok lusa kita akan menangis bersedih. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang bersedih menangis, jangan terlalu putus asa, karena barangkali besok Allah berikan kesempatan tersenyum kepada kita. Itulah kehidupan dunia. Berputar, panggung sandiwara. Yang ketiga, ini penting. Ciri kehidupan dunia ini adalah al-makanul musibah atau makanul musibah. Dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Mana ayatnya Ustaz? Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ini salah satu ayat surat Al-Baqarah 155-156 yang menunjukkan kepada kita tentang dunia ini tempat ujian. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wabashshiris sabirin. Kata Allah, dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian. Perhatikan kalimatnya. Di situ ada lam. Lamnya lam taukid. Dalam ilmu nahwu kita pernah belajar. Lam taukid itu lam penegasan. Jadi kalau kita terjemahkan, dan sungguh pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian. Siapa? Kum di sana siapa? Dalam tafsir Ibnu Katsir, kum di sana dua. Pertama manusia, yang kedua orang beriman. Jadi kalau Bapak Ibu selama hidup di dunia masih menjadi manusia, kemudian juga masih beriman, maka Masya Allah, di saat itulah Bapak Ibu sekalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara ujiannya Ustaz Hilman? Minal khauf. Pertama, manusia itu akan diuji dengan ketakutan, kekhawatiran. Berarti bab apa yang diuji? Bab hati. Bab takut, bab khawatir. Coba saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Jawab dari hatinya masing-masing. Ada ketakutan nggak di hatinya? Ada kekhawatiran nggak di hatinya? Kalau ada, berarti Bapak Ibu normal, masih jadi manusia. Kita kan kadang-kadang suka takut begitu, ya. Para ibu, suami jauh, kangen. Suami dekat, sebel, kan gitu. Anak ketika jauh, ngangenin. Ketika anak deket kita, kadang-kadang ada aja yang kita bincangin dan kita permasalahin. Itulah kehidupan. Mau mulai bisnis, takut rugi, padahal belum dimulai. Anak mau masukin ke sekolah pesantren, takut jauh Ustadz, nanti gimana dan segala macamnya. Khauf, ya. Serba salah ya. Punya suami ganteng, takut diambil orang. Deg-degan. Kayak istri saya punya suami kayak saya, itu bawaannya deg-degan terus, Bu. Deg-degan itu kan wajar ya, kalau casing kayak begini banyak yang mau teh gitu ya. Jadi deg-degan kalau pisah teh gitu ya. Dikit-dikit ditelepon, dikit-dikit ditanya, ayah di mana, lagi ngapain ya. Serba salah. Punya suami pas-pasan juga serba salah, Ustadz. Kadang kan suka ada ya, kita mah ibu-ibu kalau sampai kondangan suka bilang sama suaminya, ayah mah jangan turun ya. Kenapa mah? Suka malu-maluin, ayah mah udah di mobil aja tunggu, katanya begitu. Karena punya wajah pas-pasan. Jadi serba salah. Kita teh takutnya suka ada masalah di kita. Jadi kalau hari ini ada di antara ayah bunda yang diberikan ujian, ketakutan, kekhawatiran, maka wajar. Ya, karena itu adalah ciri manusia yang hidup. Yang kedua, wal ju'i. Manusia akan diuji dengan perutnya, kelaparan.
Apalagi sekarang di tengah kondisi resesi ekonomi ya. Kita seringkali gelisah dengan urusan perut kita, kelaparan kita. Yang ketiga, wa naqsi minal amwal. Kita akan diuji dengan kekurangan harta. Kalau bicara harta, pasti bawaannya kurang terus. Kurang terus. Sudah punya motor, bawaannya pengen punya mobil. Sudah punya mobil mereknya Avanza, pengen naik jadi punya Innova. Sudah punya Innova, pengen naik jadi punya Fortuner. Sudah punya Fortuner, pengen naik jadi punya Alphard dan segala macam. Terus, kalau bicara harta, pasti akan ada kurangnya. Yang keempat, manusia itu akan diuji wal anfus, dengan jiwa, dengan kegoncangan jiwa. Sampai yang terakhir, wathamarat, manusia itu akan diuji dengan sesuatu yang sesuatu yang seakan-akan menjadi harapan tapi tidak kunjung menjadi kenyataan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang diuji dengan hal itu, maka alladzina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah orang yang sabar itu? Adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, maka dia katakan, sesungguhnya musibah ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika bicara ujian, kita paham ya, selama manusia hidup, maka selama itulah akan diuji. Nah, ciri yang keempat adalah apa? Dunia ini makanul ibadah, tempat ibadah. Jadi dunia ini cirinya waktunya cepat singkat, dunia ini panggung sandiwara, dunia ini tempat ujian, dan yang keempat tempat ibadah. Ketika kita memahami dunia sebagai tempat ujian, maka nanti ujian dalam hidup ini ada dua Bapak Ibu. Ayah Bunda, ujian dalam hidup dunia ini ada dua. Pertama, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan pasti kami akan menguji kamu sekalian dengan asyarri, sesuatu yang buruk, wal khairi, dengan sesuatu yang baik. Mohon izin saya minum dulu sebentar. Jadi manusia itu akan diuji pertama dengan yang buruk-buruk, yang kedua dengan yang baik-baik. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi ujian itu bukan hanya yang sedih-sedih. Tapi yang bahagia-bahagia pun bisa jadi ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Punya pekerjaan, ujian. Nganggur, ujian. Sebelum menikah, ujian. Sudah menikah, tambah ujian. Belum punya anak, ujian. Setelah punya anak, ujian. Jadi everything fit dunia, setiap apapun di dunia ini adalah ujian. Maka nanti, apa yang diuji Ustaz? Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amri mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seseorang yang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Setiap perkara yang datang padanya adalah kebaikan baginya. Apabila dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur. Berarti ujiannya sedang bersyukur. Maka itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesulitan, maka dia pun bersabar. Karena itu pun juga baik baginya. Jadi ketika ditimpa dengan kebaikan atau kebahagiaan, dia bersyukur. Ketika ditimpa dengan kesedihan, kesulitan, maka dia bersabar. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ada di atas, ya, bahagia, berlimpah, hati-hati, jangan-jangan kita pun gagal menjalani ujian itu. Karena kita tak mampu bersyukur kepada Allah dengan ujian tersebut. Bapak Ibu juga yang ada di bawah, hati-hati. Barangkali Allah sedang berikan ujian kesabaran kepada kita, agar kita benar-benar bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika kita diuji, maka tentu kita harus menghadirkan iman. Ya. Dan bagi orang beriman, ketika diuji, jangan fokus dengan soalnya.
Tapi fokuslah dengan jawaban yang kita hadirkan. Karena soal tidak pernah salah, yang salah mungkin jawabannya. Kalau Bapak Ibu ikutan tes, ya, ada ujiannya, ada soalnya. Kemudian nggak lolos. Sekarang saya mau tanya, kalau nggak lolos, itu yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Nggak mungkin soal itu salah. Karena soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SD. Soal anak SMA nggak mungkin dikasih ke anak SMP. Soal anak kuliah nggak akan dikasih ke anak SMA dan segala macamnya. Nggak mungkin. Berarti kalau sekarang kita semua sedang diuji, sedang diberikan musibah, sesungguhnya Allah sedang menguji kita, jawaban apa yang kita hadirkan kepada Allah di tengah ujian seperti ini. Mana ayatnya Ustaz? Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Perhatikan. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik jawabannya terhadap ujian-ujian itu. Maka ayah, bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah, ketika kita diuji, fokuslah dengan jawabannya. Sehingga kita bisa naik derajat sebagai orang beriman. Ustadz, apakah orang beriman akan diuji? Pasti. Perhatikan layar berikut ini. Orang beriman itu naik derajat dengan ujian. Setiap ujian itu dihadirkan untuk meningkatkan derajat bagi orang beriman. Ada di surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Kemudian ayat lain, Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi artinya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, ujian bagi orang beriman adalah cara untuk meningkatkan derajat. Kalau hari ini Bapak Ibu masih beriman, ya, di hatinya masih ada iman. Apa itu iman, Ustadz? Meyakini dengan hati al-i'tiqadu bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa a'malu bil arkani. Dia masih meyakini di hatinya Allah. Dia masih mengatakan di lisannya Allah. Kemudian dia pun juga masih mengamalkan amal perbuatan karena Allah, maka dia masih beriman. Dan selama dia beriman, selama itulah dia akan diuji. Jadi nggak boleh bilang begini, Ustadz Hilman, kenapa ya? Kok ada manusia yang rajin tahajud, kok ujiannya lebih banyak ya? Memang begitu. Ada orang yang sholatnya rajin, sedekahnya rajin, baca Qur'annya rajin, kok ujiannya banyak ya Ustadz? Memang begitu. Bukankah para nabi dan rasul juga ujiannya banyak? Justru yang membuat kita itu menjadi kuat ketika diuji saat kita memiliki intensitas iman terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Anda sedang diuji, kalau Bapak Ibu sedang diuji, kalau Ayah Bunda sedang diuji, perhatikan hadis berikut ini. Saya senang sekali membaca hadis ini. Ya. Ini hadisnya bagus sekali. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka akan ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Jadi kalau hari ini di antara ayah bunda, bapak ibu di SMPIT Thoriq bin Ziyad, ada yang sedang diuji, dikasih masalah, dikasih persoalan, ya, dikasih beban dalam hidup, ya, percayalah, khairan, Allah sedang inginkan Bapak Ibu menjadi pribadi yang baik, atau Allah inginkan Bapak Ibu mendapatkan kebaikan, ya, mendapatkan kebaikan. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, Ustadz Hilman, bagaimana caranya agar kita semua bisa naik derajat dengan ujian? Bagaimana caranya? Maka caranya adalah ada 3. Pertama, kalau kita mau naik derajat dari ujian kita adalah husnuzon kepada Allah. Bapak Ibu harus yakin, ya,
bahwa apa yang datang dari Allah itu pasti yang terbaik bagi kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayah bunda, yang terbaik bagi kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah itu pasti yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau husnuzon adalah yakinlah bahwa apa yang Allah hadirkan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka mulailah hari ini, apapun yang terjadi, katakan, it's the best for me. Itu yang terbaik bagiku. Di rumah tangga, ibu punya suami, maka katakan, it's the best husband, my husband. Dialah suami saya yang terbaik. Para suami punya istri di rumah, katakanlah, istri kita secerewet apapun, seboros apapun, percayalah itulah istri yang terbaik. Anak kita yang di rumah, bagaimanapun keadaannya, maka katakan, itulah anak kita yang terbaik. Dan selalu katakan itu kepada Allah. Karena kata Allah, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Ingat, innamal qaul ad-du'a. Setiap perkataan kita adalah doa. Ibu bapak kalau boleh saya cerita. Saya itu dulu anaknya nakal banget. Saya tuh nakal banget, Ibu. Sampai tetangga rumah saya tuh seringkali bilang sama ibu saya, "Ece, ibu kan saya orang Sunda ya, saya orang Garut gitu." Kata tetangga, "Ibu, itu si Hilman kerjaannya bikin onar terus." Karena saya saking nakalnya. Dulu saya tukang nyanyi dari panggung ke panggung. Nyanyi dangdut lagi. Kerjaannya tuh Masya Allah. Sampai ibu saya tuh kalau lihat saya nangis gitu ya. Nah, kamu nih kenapa gitu. Tapi qadarullah, ibu saya itu tidak pernah mengatakan kata-kata yang buruk bagi saya. Ibu saya hanya mengatakan kata-kata yang baik kepada tetangga saya. Satu kali ibu saya itu pernah bilang ke tetangga saya, doain ya, doakan. Insya Allah Jang Iman nanti jadi ustadz katanya. Padahal waktu itu nggak kebayang saya bisa jadi ustadz. Gitu. Ternyata Masya Allah hari ini saya ada di posisi itu barangkali gitu. Kalau ditanya, apa Ustadz khasiatnya? Saya akan jawab, ini semua karena doa ibu saya. Karena ucapan ibu saya. Saya masih ingat sekali, ibu saya itu punya penyakit stroke ringan. Jadi susah menggerakkan sebagian tubuhnya. Terutama tangannya. Kalau saya pulang ke Garut, ya kalau saya pulang, saya itu seringkali menyuapi ibu saya. Ketika saya nyuapin ibu saya sambil nonton TV gitu sama ibu saya, kata ibu saya, nanti mama bakalan lihat Iman di TV ya, katanya. Lihat Iman ceramah di TV. Masya Allah, qadarullah, itu kalimat terucap 15 tahun yang lalu. Hari ini, saya tiap hari di TV. Kalau ditanya, kenapa Ustadz? Gimana caranya? Maka saya akan jawab, itu semua karena ucapan yang kemudian diaminkan oleh malaikat menjadi doa dari ibu saya untuk saya. Satu kali ibu saya itu dapat hadiah sejadah, gambarnya Ka'bah. Kemudian ibu saya setelah sholat selalu membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus saya tanya sama ibu saya, Mama teh kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, iya Iman, Mama teh pengen banget berangkat ke Baitullah. Terus saya tanya, Mama kenapa nggak berangkat ke Baitullah? Iya Iman, kalau untuk berangkat ke Baitullah tuh harus punya uang, harus punya biaya. Sedangkan Mama kan nggak punya.
Kalau mama nggak bisa berangkat ke Baitullah, mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu. Hari ini, saat ini kalau saya mau berangkat ke Baitullah, tinggal bilang kapan saja. Kepada travel yang menjadi tempat saya membimbing di sana. Tapi rasanya, apa yang hari ini saya dapatkan, ada sedikit penyesalan memang ada. Karena barangkali ibu saya tidak bisa menyaksikan saya di TV karena sudah meninggal. Saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah karena sudah meninggal. Tapi percayalah, bahwa apapun yang menimpa kita, selama kita hadapi dengan husnuzon kepada Allah, maka Allah sedang siapkan hikmah terbaik dalam setiap ujian-ujian kita. Maka yang pertama husnuzon kepada Allah. Ya, terus yang kedua juga yakini bahwa la yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Kalau saat ini kita sedang diuji oleh Allah, percayalah, karena Allah tahu pundak kita kuat untuk bisa mendapatkan ujian-ujian itu. Jangan membandingkan ujian yang menimpa kita dengan orang lain. Karena setiap orang diuji dengan kadarnya masing-masing. Kalau saat ini Bapak Ibu diuji dengan satu ujian yang begitu berat, percayalah, karena Allah tahu pundak Bapak Ibu lebih kuat daripada orang lain, sehingga Allah berikan ujian tersebut. Sampai yang ketiga, yakinlah bahwa fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita kecuali Allah tahu bahwa setelah bab ujian ini ada jawaban, ya. Ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kalau kita mau naik derajat di tengah musibah seperti ini, harus husnuzon kepada Allah. Yang kedua, kalau kita mau naik derajat di tengah kondisi seperti ini adalah harus jadikan setiap musibah ini sebagai cara kita untuk mengevaluasi diri. Ibu, Bapak, jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai momentum untuk evaluasi diri. Muhasabah, ya. Karena kenapa? Mungkin selama ini kita jauh dari Allah. Mungkin selama ini dosa kita masih banyak, maksiat kita masih sering, sehingga Allah berikan ujian-ujian itu kepada kita. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 79 misalnya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Di ayat lain Allah sampaikan di surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabimat kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Jadi artinya kalau kita ditimpa musibah, ditimpa ujian gitu ya, maka sesungguhnya kita semua sedang diingatkan oleh Allah, barangkali selama ini dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Sehingga Allah sentil kita dengan ujian, dengan musibah, agar kita semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau kita mau naik derajat ketika diuji adalah hadapi dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholah. Innallaha ma'as sabirin. Apa itu sabar, Ustaz? Sabar itu tidak identik dengan berdiam diri. Sabar itu tidak identik dengan berputus asa. Tapi sabar adalah sikap optimal dengan menghadirkan ada ikhtiar terbaik. Itu sabar. Hari ini Bapak Ibu menggunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, sekolahnya harus daring. Itu sabar. Sabar. Kenapa ini penting, Ustaz? Karena hari ini di tengah pandemi ada dua ekstrim berpikir. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ekstrim kanan mereka yang menyepelekan COVID sama sekali. Udahlah Ustaz, nggak usah takut, kan mati di tangan Tuhan, gitu ya. Ada yang begitu. Ya udah cobain aja duduk di tengah jalan. Palingan Innova nyium kita, nabrak. Ke taman safari kita nggak usah tutup jendela, buka ketika singa lewat. Sama juga paling disapluk sama singa. Sabar itu bukan begitu. Tapi juga bukan yang ekstrim kiri. Siapa ekstrim kiri?
orang yang ketakutan banget dengan COVID. Ada kita lihat ke supermarket pakai APD, ada tuh kemarin di sosial media kita lihat. Itu juga nggak begitu. Ya, sholat enggak, ke masjid enggak ya, karena takut misalnya dengan COVID berlebihan. Sabar itu apa Ustadz? Sabar itu al-habsu wal man'u, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah atas kesulitan atau kesedihan yang hadir dalam kehidupan. Itu sabar. Jadi sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan putus asa. Sabar itu bukan mundur. Sabar itu hanya menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, apa bukti kesabaran? Sholat. Bunda, ayah, seseorang itu ketika sabar, dia butuh sholat. Karena saat sholat, dia sedang memohon kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan. Kekuatan apa Ustadz? Pertama, ampunan. Sholat itu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau Bapak Ibu sholat, sholatnya benar, sholatnya khusyuk di saat yang bersamaan, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, sholat itu mendatangkan ketenangan. Dengan sholat kita menjadi tenang. Yang ketiga, sholat itu mendatangkan pertolongan. Yang keempat, sholat itu mendatangkan petunjuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang terakhir, sholat itu mendatangkan ketawakalan dan juga keberkahan. Maka Bapak Ibu, ayah bunda, sesulit apapun persoalan kita, maka tidak ada jalan keluar yang bisa menguatkan setiap kondisi kehidupan kita kecuali dengan sabar dan sholat. Ya, makanya kita penting sabar, karena sabar itu akan mendatangkan kebahagiaan. Bahkan nanti orang yang sabar, ketika di surga dia akan dipanggil dengan panggilan khusus. Salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan untuk kamu sekalian yang sabar dalam kehidupan. Yang sabar dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, sesungguhnya yang kita butuhkan saat menghadapi ujian adalah pertolongan Allah. Maka minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh di saat seperti ini tidak ada tempat bersandar terbaik, tidak ada tempat untuk bisa menolong kita kecuali dengan sabar dan sholat. Ya. Dan percayalah ada sabda Nabi SAW yang sangat luar biasa, idhamul jazai ma'a idhamil balai. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiyal falahur ridha wa man syahita falahus sukhtu. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridha menerima ujian tersebut, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah. Maka Bapak Ibu, kalau ada di antara ayah bunda yang saat ini sedang diuji, sedang punya masalah, percayalah. Barangkali Allah sedang siapkan pahala terbaik dalam kehidupan kita. Terakhir, saya ingin sampaikan quote ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seringkali yang membuat ujian terasa berat karena tidak melibatkan Allah dalam menghadapinya. Maka jika sedang diberi ujian berupa kesulitan, katakan, sungguh ujian itu kecil karena kita punya Allah yang maha besar. Kalau sudah bersama Allah, apapun yang sulit jadi mudah. Kalau sudah bersama Allah, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Sesuatu yang tidak ada jadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setiap perkara kalau Allah yang sudah ingin, maka Allah tinggal katakan jadi, maka jadilah. Mudah-mudahan kita semua diberikan sikap untuk husnuzon,
untuk mengevaluasi diri dan untuk sabar serta bisa menghadirkan sholat terbaik, doa-doa terbaik di tengah kondisi kita saat ini, agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan diri kita, memberikan jalan keluar kepada kita, sampai pada akhirnya kita semua bisa lulus dengan keadaan yang baik, sampai benar-benar kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada host untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz Hilman atas penyampaian materinya. Di kolom di room chat belum ada pertanyaan, tapi saya ingin bertanya, Ustaz. Ya. Kan ada ungkapan nih, sabar itu ada batasnya. Kalau menurut Ustadz, pendapat seperti itu tuh bagaimana? Karena kan ada orang kayak, ini saya tuh udah sabar dari kemarin-kemarin, itu udah sabar, cuman kan sabar tuh ada batasnya juga. Jadi kalau misalnya sekarang saya ngeluh atau apa, ya mungkin batas sabar saya udah habis gitu loh Ustadz. Nah kalau menurut Ustadz itu bagaimana? Baik, pertama saya berpandangan sesuai pembacaan saya, sabar itu tidak ada batasnya. Yang seringkali membatasi sabar itu diri kita. Yang ada batasnya itu kitanya. Kalau sabarnya nggak ada. Karena Allah perintahkan kita untuk sabar, sabar, sabar. Kan bahkan isbiru wasobiru gitu ya. Sabarlah kamu, berikan kesabaran kepada orang lain gitu. Nah, sampai kapan Ustaz batas sabar itu? Sampai Allah titipkan usia kepada kita. Selama kita hidup, selama itulah kita harus sabar. Karena di saat yang bersamaanlah kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan kaget. Karena biasanya masalah itu, masalah satu selesai, akan datang masalah yang kedua. Terus sampai kita wafat. Kita sama suami kita baik, diuji, mertuanya kurang baik. Suami kita baik, mertua kita baik, diuji, adik kakak iparnya yang gak baik. Suami kita baik, mertuanya baik, adik kakak iparnya baik, paman bibi uaknya yang kurang baik. Semua keluarganya baik, diuji ke bawah, anak-anak kita yang jadi ujian bagi kita. Maka Bapak Ibu, tidak ada batas sabar itu. Maka kita minta kepada Allah untuk, ya Allah berikan kesabaran, kan gitu ya. Ya Allah berikan kesabaran, sampai kemudian kesabaran itu berbuah kebahagiaan. Begitu ya. Itu jawaban saya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari murid SMPT Thoriq bin Ziyad. Ya. Apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur bilang sesuatu yang tidak pas? Misal, mau jadi apa nanti kalau besar? Saat kita tidak bisa sabar lagi menghadapi anak kita yang tidak mau nurut anjuran kita. Baik. Pertama, yang tidak boleh tertinggal dari orang tua adalah doa kepada anaknya. Nah, dan perkataan orang tua itu doa. Innamal qaul ad-doa, saya tadi bilang. Jadi kalau ibu sedang kesal, sedang marah, cobalah untuk menempatkan marah kita dengan cara terbaik. Kalau kita khawatir mengucapkan kata-kata yang buruk kepada anak kita, di saat kita sedang marah, khawatir keluar kata-kata yang buruk, lebih baik diam. Dan kita tegaskan kepada diri kita untuk marah kepada anak kita nanti, setelah marahnya agak sedikit reda. Karena anak-anak itu mampu merekam kata-kata orang tuanya. Kalau anak-anak sudah merekam kata-kata negatif, maka akan tertanam di pikirannya, terbayang dalam pikirannya, tersimpan di memori perasaannya, maka itulah yang akan menjadi kendala yang mengecewakan kehidupannya. Maka doakan, insya Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Yang kedua, ikhtiarkan tentu. Gimana? Kalau dengan lisan kita, kalau lisan kita tidak bisa memberikan pengaruh kepada anak kita, maka kita pinjam lisan orang lain. Contohnya siapa? Guru kita, misalnya dosennya, atau misalnya pembimbingnya, atau misalnya sahabatnya, atau misalnya temannya
yang bisa memberikan pengaruh kepadanya. Insya Allah, jika itu yang kita hadirkan, maka kita tinggal bertawakal kepada Allah. Sudah berdoa, sudah ikhtiar, kalaupun anak kita belum bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, percayalah, barangkali anak kita akan sesuai dengan apa yang kita inginkan, mungkin setelah kita tiada. Setelah memang dia merasa menyesal ketidakadaan diri kita dalam kehidupan. Saya kira itu jawaban saya. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya Ya. dari orang tua murid juga. Ya. Bagaimana cara sikap tegas kepada anak, tapi dengan penuh kesabaran, karena selama sekolah di rumah, anak-anak kadang tidak semangat belajar. Terima kasih, Ustaz. Pertama, yang saya baca penelitian, anak sekarang itu yang dibutuhkan adalah contoh, ya, bukan hanya sekedar teguran atau arahan. Contoh begini, seorang ayah nyuruh anaknya ke masjid, nak ke masjid, tapi ayahnya nggak ke masjid, maka itu agak sulit biasanya. Gimana caranya Ustadz? Begini kalimatnya, nak ke masjid, yuk bareng ayah, nah gitu. Jadi kita harus hadirkan keteladanan. Dan sekarang saat belajar di rumah, ini adalah cara terbaik untuk ayah bunda menghadirkan keteladanan kepada anak kita, agar anak kita bisa melihat bagaimana teladan pada diri seorang orang tuanya. Jadi saya kira di tengah seperti ini adalah kita membutuhkan teladan. Yang kedua juga Bapak Ibu boleh menghadirkan reward and punishment, ya. Ada apresiasi juga ada hukuman. Yang dimana reward and punishment itu bisa dibuat sesuai kesepakatan. Jangan terlalu memberatkan, tapi juga jangan terlalu menyepelekan. Sesuatu yang bisa dibicarakan oleh kedua belah pihak, baik kita maupun anak kita. Insya Allah, jika itu yang terjadi, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari arahan kepada anak-anak kita. Seperti itu. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya, sikap kita selaku orang beriman dalam kondisi begini, pada kondisi saat ini, yang real itu seperti apa ya, Ustaz? Yang pertama, memang di saat seperti ini kita banyak berserah kepada Allah, banyak bersandar kepada Allah, ya, bersabar kepada Allah, tapi tidak melupakan ikhtiar juga. Nah, ikhtiar itu ada dua, ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Menggunakan masker, jaga jarak, physical distancing, itu ikhtiar bumi, gitu. Silakan dilakukan, cuci tangan dengan sabun, ya, rapid test, swab test, itu ikhtiar bumi. Tapi ingat ada ikhtiar langit. Apa itu? Ketuk pintu langit dengan berdoa sama Allah. Udah itu aja, ya. Zikir pagi, zikir petang, baca Quran, sholat, itu kegiatan kita saat ini. Jangan sampai karena kondisi pandemi, udah mah kita nggak ke masjid, ternyata di rumah kita juga hampa, kosong. Hati kita nggak terisi, spiritualnya hilang. Ini kan menjadi malapetaka yang kedua menurut saya. Sekarang ini kan kondisi kita serba sulit Bapak Ibu. Ya, ekonomi resesi, politik nggak jelas, kebijakan nggak tahu kemana arahnya. Ditambah juga spiritual kita, hatinya nggak terisi. Apa yang terjadi? Yang terjadi hambar gitu, gersang. Seakan-akan hidup ini hanya sekedar menghabiskan dari hari ke hari, dan itulah yang tidak membuat orang beriman naik derajat dari setiap persoalan ini. Makanya kalau ditanya realnya gimana Ustadz? Ya sudah, pertama bersandar, berharap sama Allah gitu ya. Kuatin ikhtiar kita. Ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Ikhtiar buminya jaga kesehatan, ikhtiar langitnya jaga spiritualitas kita. Nah, sampai yang terakhir tawakal sama Allah, berserah sama Allah. Ya, sehebat-hebat apapun kita menjaga diri dari COVID, kalau sudah memang harus kena, ya kena juga. Ya, kalaupun mungkin karena kita, kan banyak orang bilang, Ustadz ada tuh orang yang kerjanya di luar, jarang cuci tangan, kok nggak kena juga? Nah kan, gimana kita melihatnya? Berarti gimana hati kita, emosi kita, pikiran kita. Barusan saya baru launching program teman COVID dengan Wali Kota Bogor. Baru saja. Ya, kita bertemu dengan orang-orang yang pernah terkena COVID dan sekarang mereka jadi survivor yang memberikan semangat kepada yang sedang terkena COVID. Kita berikan semangat. Dari testimoni yang kita dengar, hampir semua COVID ini yang paling berat bukan fisiknya Ustadz, tapi psikisnya. Saat seseorang terkena dengan COVID itu yang terpukul itu apa? Perasaannya, psikologisnya,
hatinya. Berarti juga kesimpulannya yang membuat orang bisa terkena COVID itu bukan hanya kesehatannya, tapi juga spiritualitasnya, ketenangan hatinya, kegoncangan jiwanya. Itu yang dibutuhkan. Makanya bagi orang beriman, insya Allah semua akan berakhir, akan selesai, dan kita semua yakin kepada Allah bahwa kita semua akan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Baik, pertanyaan berikutnya dari orang tua murid TKIT Thoriq bin Ziyad, karena acara ini juga ada dihadirin orang tua murid dari TK, SD, dan SMA Thoriq bin Ziyad. Ustadz, adakah zikir yang dapat memperkuat kita agar lebih bersabar jika kita sedang dalam menghadapi masalah? Ya, pertama tentu ada dan banyak sekali ya. Yang jelas ada zikir yang paling mudah, zikir yang paling baik juga. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Silahkan. Mau menggunakan lagamnya Murabbi Kiai Haji Arifin Ilham almarhum, silahkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Silahkan. Ada yang menggunakan zikirnya almarhum Ustaz Jepri Al-Bukhari, juga silahkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Silahkan. Ada zikir pagi, zikir petang, Sayyidul Istighfar misalnya, bisa. Yang la ilaha illa anta, kan itu bisa juga. Astagfiruka wa atubu ilaik, bisa ya. Banyak sekali doa-doanya ya. Bisa juga Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, bisa. Insyaallah setiap doa-doa yang kita ucapkan di tengah kondisi sulit menjadi bagian yang insya Allah Allah kabulkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya tidak ingin mengajarkan satu doa khusus, tapi insya Allah semua doa yang kita panjatkan untuk bisa mendapatkan kesabaran adalah doa yang baik yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Begitu kira-kira. Pertanyaan berikutnya dari orang tua murid SDIT Thoriq bin Ziyad. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita bisa berharap dan menjadikan anak menjadi baik dan soleh, tetapi kita sadar kita masih banyak kekurangan sebagai orang tua? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, justru itulah yang menjadi cara kita untuk mendidik anak-anak kita. Saya masih ingat pesan ayah saya almarhum ya. Kata ayah saya, "Nak, kamu hafal Quran ya." Karena ayah nggak hafal Quran, minimal ada di antara anak ayah yang hafal Al-Quran. Nak, kamu jadi anak soleh ya. Minimal bisa menyelamatkan ayah bunda ketika ayah bunda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Bapak Ibu, itulah yang menjadi motivasi kita. Kenapa kita harus mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik? Termasuk itulah yang menjadi motivasi kita, kenapa kita pun juga harus menghadirkan keteladanan kepada anak kita. Bolehlah kita nggak tahu ilmu agama. Bolehlah kita mungkin kurang ilmu agama. Tapi anak kita nggak boleh. Nggak boleh. Saya boleh cerita sedikit ya. Saya punya teman di Cibubur. Beliau direksi salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Apa yang terjadi? Saya kaget Bapak Ibu. Singkat cerita, satu hari si bapak ini meninggal mendadak, jantung. Meninggal. Kemudian saya ditelepon oleh sekretarisnya. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam. Ustadz, iya. Kata sekretarisnya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya bilang, hah? Kenapa? Iya Ustadz, bapak barusan mendadak meninggal katanya. Terus saya bilang,
Udah telepon istrinya atau belum? Nah itu Ustadz belum. Kenapa? Kami nggak kuat dan kami nggak sampai hati untuk mengutarakan ini semua. Karena tadi yang nganterin ke kantor itu istrinya. Jadi si suami ini jam 8 masuk kantor, jam 10 meninggal. Bagaimana perasaan ibu kalau suami ibu meninggal mendadak seperti itu gitu. Terus kata sekretarisnya, Ustadz Hilman, bisa nggak Ustadz Hilman yang menelepon istrinya? Maka saya telepon si ibunya. Saya bilang, Assalamualaikum ibu. Salam, ibu lagi di mana? Kata si istrinya, saya lagi jemput anak Ustadz. Ini si kecil mau dijemput sekolah jam 11-an kira-kira itu. Saya bilang, ibu saya mau ke rumah ya sekarang. Kata si ibunya, ngapain Ustadz? Kan suami saya masih di kantor. Nanti aja jam 5, kata istrinya. Saya bilang, nggak bisa ibu, harus sekarang. Kenapa Ustadz? Nanti aja saya sampaikan. Singkat cerita dari Sentul, dari Bogor, kemudian saya langsung ke Cibubur. Ketika sampai di rumah tepat, saya sampai, dia sampai. Saya bilang, ibu, yang kuat, yang sabar, yang ikhlas. Kenapa Ustadz? Katanya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya bilang, saya dapat kabar kalau suami ibu, bapak meninggal. Oh, dia kaget. Dia nangis, anaknya juga nangis. Dia punya anak 3. Laki-laki 2, 1-2, yang ketiga itu perempuan yang dijemput. Nah, si anak perempuan yang terakhir ini nangis. Terus saya bilang, ibu, Tommy mana? Tommy itu anak pertamanya, yang kedua Kevin kalau nggak salah anak keduanya. Saya bilang, Tommy mana? Nggak tahu Ustadz. Coba ditelepon. Ditelepon, tiba-tiba ada bunyi telepon di kamarnya di atas. Berarti si Tommy itu kan di atas. Apa yang terjadi? Maka saya naik ke atas, kemudian saya ketuk pintunya. Berkali-kali saya ketuk, nggak dibuka terus. 2 kali nggak dibuka terus. Sampai yang ketiga kali nggak dibuka juga. Masya Allah, subhanallah. Kemudian saya gedor terus. Apa yang terjadi? Ketika saya buka pintunya, saya kaget. Si Tommy sedang bersama seorang perempuan di kamarnya itu. Saya bilang, saya masuk, saya bilang, Tommy, suruh pulang teman perempuan kamu. Kenapa Ustadz? Kan saya lagi main. Suruh pulang. Kenapa Ustadz? Pulang. Saya bilang, bapak kamu meninggal. Kemudian dia langsung deg-degan begitu barangkali. Saya bilang, Kevin mana? Gak tahu Ustadz, coba telepon. Ditelepon si Kevin itu. Kemudian ternyata si Kevin sedang ada di Jakarta. Suruh pulang. Pulanglah. Jam 1 siang semua kumpul. Datang jenazah. Allahu Akbar. Di rumah sakit sudah dimandikan, tinggal disolatkan. Saya masih ingat pesan si bapak ini ke saya waktu hidup. Ustadz Hilman, saya tuh pengen kalau nanti saya meninggal, yang menyolatkan jenazah saya itu adalah anak saya imamnya, katanya. Terus saya bilang sama si Kevin dan Tommy itu, Tommy, sini, kamu anak pertama. Kamu jadi imam sholat jenazah ayah kamu ya. Apa jawaban si Tommy itu? Ustadz, jangan nyuruh saya sholat jenazah Ustadz. Jangankan sholat jenazah, sholat 5 waktu pun saya nggak pernah Ustadz. Saya nggak tahu Ustadz gimana. Allahu Akbar, saya mengelus dada ketika itu. Setelah itu ya sudah, Ustadz Hilman yang mimpin sholatnya. Setelah itu kita bawa ke tempat kuburannya. Kan sebelum dikubur itu dibuka dulu bagian kepalanya gitu ya. Dilihatkan bagian telinganya diazankan oleh si anaknya itu kan. Saya bilang, Tommy, Kevin, kamu turun. Azankan telinga almarhum ayah kamu. Apa jawaban dia? Ustadz, jangan nyuruh saya azanin ayah saya. Saya nggak hafal azan tuh kayak gimana. Nggak hafal. Allahu Akbar. Sampai kemudian beres itu dikuburkan, kita bikin tahlilan 3 hari. Di hari ketiga diundang semua kerabat-kerabatnya. Kemudian saya bilang kepada kerabatnya, insya Allah kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari anaknya. Apa jawaban si anak itu? Ustadz, jangan nyuruh saya baca Quran. Iqra pun saya belum bisa, Ustadz. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, jangan mikir yang lain. Coba kita renungi. Kalau bapak ibu usianya pendek, apakah ada di antara anak bapak ibu yang bisa memberikan kebahagiaan kepada bapak ibu sekalian? Jangan-jangan kita sibuk nyari dunia selama ini.
Tapi kita tidak menyiapkan anak kita untuk bisa dekat dengan Allah. Bahkan untuk bisa menjadi orang yang mampu menghadirkan kebahagiaan saat kita kembali kepada Allah. Para ayah, dimanapun Anda berada, ayah, Anda itu akan diminta pertanggungjawabannya, ayah. Di dalam Quran, ayah itu harus lebih banyak komunikasi dengan anaknya daripada ibunya. Ayah itu bukan hanya sekedar ATM berjalan yang cuman diminta ketika butuh biaya dan butuh uang, bukan. Ayah itu butuh memastikan tauhid, akhlak, syariat anak-anak kita ke depan. Ibu itu madrasatul ula, ibu yang pertama itu Anda, sekolah yang pertama itu Anda. Sekolah Thoriq bin Ziyad itu hanyalah bagian kecil dari pendidikan anak Anda. Pendidikan besarnya ada di rumah Anda. Maka saya mohon dari hati yang paling dalam, mulai hari ini, perbaiki visi misi keluarga kita. Jangan-jangan kita itu sebagai keluarga cuman kumpul di dunia saja, tapi berpisah nanti di surga. Coba buat program kerjanya, visi misinya jelas, surga tujuan kita. Makanya kenapa bapak ibunya kolahin di Thoriq bin Ziyad? Kenapa? Karena pengen anak kita jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik. Kalau bahasa Sunda mah, peperiheun mah orang tuanya enggak, minimal anak kita. Maka bapak ibu jangan habis motivasi untuk terus menginginkan anak kita menjadi anak yang baik. Karena barangkali itulah pintu surga yang Allah siapkan kepada kita saat kita sabar menemani anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari orang tua SMPT Thoriq bin Ziyad. Ya. Ustadz ingin bertanya, bagaimana terus memotivasi diri sendiri dan menata hati kita di saat ujian itu menimpa kepada kita, supaya hati tetap berhusnuzon kepada Allah dan terus meningkat kadar keimanan kita. Terima kasih Ustadz. Ya. Tadi saya sampaikan, pertama kita harus tahu musibah itu adalah cara Allah mencintai hambanya. Jadi kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Itu pertama. Yang kedua, kita harus yakin bahwa sesulit apapun musibah kita, tidak akan pernah di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang ketiga, kita harus yakin dan paham bahwa setelah ujian itu pasti akan ada kemudahan. Bapak Ibu, bedanya ujian di sekolah dengan ujian dalam hidup itu bedanya tipis aja. Kalau di sekolah, dikasih pelajaran dulu baru ujian. Kalau dalam hidup, ujian dulu baru kemudian dikasih pelajaran. Hikmahnya. Kapan kita mendapatkan hikmahnya? Insya Allah setelah kita selesai, setelah kita finish menghadapi setiap ujian-ujian itu. Jadi ada 4 ya. Pertama, yakin itu adalah pesan cinta Allah. Yang kedua, yakin bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Yang ketiga, yakin juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan. Dan yang keempat, yakin bahwa Allah sedang menyiapkan hikmah terbaik, termasuk niat derajat dalam kehidupan kita. Atau, ini yang paling luar biasa, Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita melalui kesabaran kita dengan musibah itu. Kita lihat air. Pertanyaan terakhir, masih dari orang tua murid SMPT. Adakah rencana, ini di luar dari topik pembicaraan ya Ustadz? Ya. Adakah rencana Ustadz membuat taklim seperti ini khusus untuk anak-anak dengan bahasa anak-anak? Baik, saya di Bogor punya komunitas anak muda namanya Teman Hijrah. Setiap Sabtu sore kalau tidak ada pandemi biasanya berkumpul hampir 2000-an anak muda di kota Bogor ngaji dengan kita untuk belajar tentang agama ini gitu. Insya Allah jika tidak ada halangan, ada kesempatan, nanti kita bisa kasih motivasi untuk anak-anak kita. Kalau saya biasanya kalau dengan anak-anak jarang tausiah secara dalam begini. Saya lebih banyak cerita aja gitu. Cerita saya dapat beasiswa ke Amerika, cerita saya dapat beasiswa ke Jepang, cerita saya dapat beasiswa ke Tripoli University Libya, cerita saya dapat juara apa gitu ya. Itu aja barangkali. Kemudian juga cerita saya di sekolah, banyak orang yang gak senang sama saya, sering dibully, dihina. Ibu bapak jangan lihat Hilman sekarang,
Kalau sekarang kan agak lumayan ya. Dulu mah Masya Allah saya teh pendek, kecil, hidung, hirup, pokoknya mah nggak kayak sekarang lah. Dan itu berubah. Maka percayalah, ketika Anda dibanting, siap-siap terpelanting. Justru yang membuat kita berada pada posisi ini karena kita ditempa dengan kesulitan. Makin banyak ditempa, makin banyak diberikan kebaikan. Ustadz di mana Bogornya? Di Bogornya di Masjid Alumni IPB di samping Botani Square, di samping Baranang Siang. Biasanya kita kajiannya di situ. Dulu sebelum pandemi, Masya Allah kita hadir begitu banyak, tapi sekarang masih kajiannya online. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan juga kita bisa selesai. Ustadz juga beberapa kali diundang ke Bekasi, hanya belum sempat. Kebetulan ada kakak Ustadz di Bekasi, Ustadz Adi Hidayat. Beliau adalah kakak kelas saya, satu pesantren dan juga satu Tripoli waktu itu. Jadi sangat dekat dan banyak belajar juga dari beliau. Bapak Ibu yang di Bekasi, silakan bisa banyak belajar kepada beliau di Jakapermai kalau nggak salah ya, beliau tuh di mana gitu ya. Nah itu bisa jadi kebaikan juga buat ayah bunda belajar kepada Al Ustadz Adi Hidayat. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Ustaz, ya. Minta untuk pembacaan doa. Doa, baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah momentum yang sering saya rindukan. Karena saya percaya doa ba'da talim itu adalah doa yang mustajab, doa yang sangat mustajab ya. Dan nanti aminkan doa-doa yang saya bacakan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Karena ada air mata yang haram menyentuh api neraka. 1, air mata yang menangis karena dia bertaubat kepada Allah. 2, air mata yang menangis karena dia rindu berjumpa dengan Allah. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia sedang sulit, kemudian sedang menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda, bapak, ibu, aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang mengumpulkan kami semua. Engkau yang menyatukan hati kami semua. Engkau yang melembutkan hati kami semua. Dan Engkau pun yang memudahkan urusan kami semua. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu, jadikan pertemuan kami pagi ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Jadikan perjumpaan kami pagi ini menjadi perjumpaan yang Engkau rahmati. Jadikan majlis ilmu kami pagi ini menjadi majlis ilmu yang Engkau berkahi. Yang kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan setiap hati kami, tangan kami, kaki kami untuk bisa hadir di saat ini ya Allah, menjadi cara Engkau mengangkat derajat kehidupan kami. Maka ya Allah ya Rabb, siapapun di antara kami yang sering berbuat dosa, yang masih banyak dosa, yang buruk masa lalunya, yang kotor hatinya, yang buruk perilakunya, yang banyak maksiatnya, ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu, jangan pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan perjumpaan kami pagi ini kecuali Engkau gugurkan semua maksiat-maksiat kami. Jangan Engkau pisahkan ya Allah perkumpulan kami kecuali Engkau hapuskan semua kesalahan kami. Ighfir lana ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin karena banyaknya dosa yang belum Engkau ampuni ya Rabb, begitu banyak persoalan silih berganti datang dalam kehidupan kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja.
Dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat ya Rob, sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Rob. Mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Ada yang pernah menyinggung perasaan orang tuanya. Ada yang pernah mengecewakan orang tuanya. Ada yang pernah marah kepada orang tuanya. Ya Allah ya Rob, kami mohon kepadamu, jika orang tua kami masih hidup ya Rob, panjangkan usia orang tua kami ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Namun seandainya ada di antara kami orang tuanya sudah wafat ya Rob, lapangkan alam kubur orang tua kami yang sudah wafat ya. Terima iman Islamnya ya Rob. Kumpulkan kami semua nanti bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Rob. Allah, Allah, kami punya keluarga ya Rob. Kami punya rumah tangga ya Rob. Anugerahkan kepada kami keluarga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rob. Ya Allah ya Rob, kami punya anak-anak ya Rob. Kami mohon kepadamu ya Rob. Takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh, solehah ya Allah. Menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kami, menghormati kami, merawat kami saat kami nanti tua ya Rob. Anak-anak yang bisa menemani kami, yang bisa membersamai kami, yang bisa membela kami ya Rob. Kami mohon ya Allah, saat kami sekaratul maut, kami ingin yang membimbing bacaan talqin kami anak kami yang soleh-soleha itu ya Rob. Kami mohon ya Allah, takdirkan di antara anak kami ada yang hafal Al-Quran, ada yang bisa memahami Al-Quran, ada yang bisa mengamalkan Al-Quran, ada yang bisa menyelamatkan kami saat kami berjumpa denganmu ya Rob. Maka ya Allah, kuatkan kami menjadi orang tua ya Allah. Kami tahu anak-anak kami amanah bagi kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami, kesabaran kepada kami, keikhlasan kepada kami ya Allah, untuk menemani anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Ibu bapak, sebutkan nama anak-anak kita masing-masing. Sebutkan namanya. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Bersamai anak-anak kami dalam kesolehan ya Allah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, siapapun di antara kami yang sedang punya masalah pagi ini, yang sedang punya persoalan, yang sedang gelisah hatinya, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kekuatan kepada kami. Hadirkan jalan keluar untuk semua masalah hidup kami. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah ya Rabb, lindungi kami semua dari penyakit COVID-19 ya Allah. Jaga kami semua ya Allah. Hindarkan kami semua dari pandemi COVID-19 ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah ya Rabb, terima kasih untuk usia yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mohon ya Allah, mulai hari ini perbaiki hidup kami, perbaiki iman kami, perbaiki Islam kami, perbaiki ibadah kami, perbaiki amal soleh kami ya Rabb. Kami ingin di sisa usia kami, hidup kami semakin barokah ya Rabb. Tidak bikin dosa lagi, tidak buat maksiat lagi ya Allah. Cukup ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbighfirli wa li walidayya. Rabbighfirli wa li walidayya. Rabbighfirli wa li walidayya. Sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Ayah kita, ibu kita masing-masing. Rabbighfirli wa li walidayya.
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk pagi hari ini. Bapak Ibu, silakan kalau ingin mengenal lebih dekat dengan saya, ingin juga bertanya, boleh di follow Instagram saya, Ahilman Fauzi. Ahilman Fauzi. Disambungi tulisannya, Ahilman Fauzi. Barakallahu fikum, sehat semua, ayah bunda, bapak ibu, semoga Allah menjaga kita dan salam untuk semua keluarganya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah, yang benar dari Allah, yang salah dari saya yang banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.